Namo Mitovo, halo adik-adik sedharma dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Cici Kesha di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Hari ini Cici mau sharing sama kalian semua tentang cerita perjuangan Petapa Gotama agar bisa menjadi Buddha. Apakah jalan yang ditempuh dulunya itu sudah benar? Caranya mudah atau sulit ya? Biar adik-adik semua makin siap, kita mulai dulu dengan memberikan penghormatan kepada para Buddha ya. Adik-adik kan bersikap duduk yang baik dan bersikap anjali. Kita ikuti puja bakti dengan hati yang tenang dan ikhlas. Wen Xun Namaskara. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Sedang musyawarah. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum, Om Wajradupe Ahum. Marilah kita melafalkan mantra-mantra suci. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo
Buddhaya Namo Arya Walokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadhasya Namo Sukrewe Mama Arya Walokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadrasrame Sarvata Subham Ajeyam Sarva Sattva Nama Warga Mahadatu Tatyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Sarva Mala Mala Mahahirdayam Guru Guru Karman Guru Wijayati Mahawijayati Dara Dara Dharin Suraya Chala Chala Mama Brahmara Muktir Ehi Ehi Cinda Cinda Harsam Pracali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hile Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Warahananaya Swaha Simha Siramukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Atmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Maharsi Sankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Walokiteswaraya Swaha Om Sidyantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Praparajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tatyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Praparajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tatyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Praparajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tatyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samukate Swaha. Setelah kita melafalkan mantra-mantra suci,
Marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Halo adik-adik semuanya. Hari ini Cici Feve mau mengajak kalian semua untuk melakukan kebajikan. Dimulai dengan menyanyikan lagu ini. Yuk kita pelajari sama-sama lagunya ya. Janganlah engkau berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiranmu, ini ajaran semua Buddha. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan ayal, jangan lengah. Pupuk karma baik kita pasti bahagia di alam surga. Janganlah engkau berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiranmu, ini ajaran semua Buddha. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan ayal, jangan lengah. Pupuk karma baik kita pasti bahagia di alam surga. Janganlah engkau berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiranmu, ini ajaran semua Buddha. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan ayam, jangan lengah. Pupuk karma baik kita pasti bahagia di alam surga. Jangan ragu, jangan bimbang,
Jangan ayap, jangan lengah. Pupuk karma baik kita, pasti bahagia di alam sorga. Adik-adik sekalian, ketika Buddha berhasil mencapai pencerahan sempurna, saat itu Buddha berpikir bahwa dharma yang telah ditemukannya ini sangatlah sulit dan mendalam. Pastinya akan sangat sulit bagi makhluk lain untuk memahami ajaran ini. Ketika Buddha sedang mempertimbangkan hal ini, datanglah Brahma Sahampati, sang dewa pencipta yang memohon kepada sang Buddha agar bersedia untuk mengajarkan dharma. Karena metta dan karuna Buddha yang begitu besar, Buddha pun memutuskan untuk mengajarkan dharma. Buddha ingin agar semua makhluk juga bisa bebas dari penderitaan seperti Buddha. Waktu itu, Buddha berpikir untuk mengajarkan dharma kepada dua guru pertamanya. Ayo adik-adik masih ingat tidak siapa dua guru pertama Petapa Gotama? Iya, betul sekali, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi ketika mengetahui bahwa kedua gurunya ini telah meninggal, Buddha pun membatalkan niatnya itu. Buddha berpikir kembali, siapa ya yang bisa Buddha ajarkan dharma? Adik-adik ada yang bisa tebak siapa? Setelah berpikir dan berpikir, akhirnya Buddha memutuskan untuk mengajarkan dharma kepada Pancawagya atau 5 orang petapa yang dulu pernah berlatih bersama-sama dengan Buddha di hutan Uruwela. Siapa saja mereka? Mereka adalah Asaji, Mahanama, Kondanya, Badia, dan Wapa. Dengan mata Buddhanya, sang Buddha mengetahui bahwa Pancawagya sedang berada di Taman Rusa Isipatana. Awalnya, saat pertama kali melihat sang Buddha datang, Pancawagya bersepakat untuk tidak menghiraukan Buddha. Loh, kenapa ya? Memangnya Buddha ada salah sama mereka? Jadi gini ya adik-adik, ketika Petapa Gotama selesai belajar dengan kedua guru pertamanya, ia merasa apa yang telah diajarkan oleh kedua orang gurunya itu belum cukup karena ia masih belum bisa menemukan cara agar bisa terbebas dari penderitaan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri caranya. Petapa Gotama masuk ke dalam hutan Uruwela untuk berlatih. Adik-adik kalau disuruh masuk hutan sendirian gimana? Pastinya kita akan merasa takut ya. Nah, Petapa Gotama pun juga sama, ia merasakan ketakutan. Tapi pada akhirnya ia bisa mengatasi rasa takutnya itu. Di dalam hutan Uruwela, Petapa Gotama bertemu dengan Pancawagya. Adik-adik masih ingat tidak, waktu Pangeran Siddhartha lahir, ada seorang petapa yang meramalkan kalau Pangeran Siddhartha nanti akan menjadi Buddha. Nah, dia adalah Petapa Kondanya, salah satu dari Pancawagya. Mereka menemani Petapa Gotama dengan harapan semoga ia bisa segera menjadi Buddha. Adik-adik tahu tidak bagaimana cara Petapa Gotama berlatih? Selama tinggal di dalam hutan, Petapa Gotama berlatih dengan sangat amat keras dan berat. Cara ini sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Petapa Gotama menggunakan cara Dukara Carya atau juga disebut dengan praktik penyiksaan diri. Saat itu, Petapa Gotama dan Pancawagya berpikir bahwa Dukara Carya adalah cara yang tepat untuk bisa membantu mereka menjadi Buddha. Apa saja bentuk penyiksaan diri yang dilakukan? 1. Berhenti mengumpulkan dana makanan dan hanya makan dari buah-buahan yang jatuh dari atas pohon di hutan Uruwela. 2. Bermeditasi di bawah teriknya matahari. 3. Berendam di dalam sungai saat malam hari dalam waktu yang lama. 4. Menggeretakkan gigi dan mendecakkan lidah untuk menjaga kesadaran agar tetap baik. 5. Melakukan apanaka jana atau terus-menerus menahan napas. Nah, Petapa Gotama saat itu mengucapkan tekad kuat beruas 4 yang dikenal dengan sebutan Padana Wirya. Biarlah hanya kulitku yang tertinggal, biarlah hanya urat dagingku yang tertinggal, biarlah hanya tulang belulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku mengering. Selama 6 tahun, Petapa Gotama berlatih dengan sangat keras dan mengurangi makan sedikit demi sedikit hingga tidak makan sama sekali. Akibatnya, tubuh Petapa Gotama menjadi kurus sekali, lemah, dan menghitam. Tulang-tulangnya pun menonjol keluar dan rambutnya mulai rontok. Coba deh adik-adik bayangkan, Petapa Gotama yang dulunya adalah seorang pangeran kerajaan Kapilawatu, yang tidak pernah kekurangan makanan dan pakaian,
selalu dilayani dan mendapatkan yang terbaik, sekarang menjadi seorang petapa yang sangat lemah dan tidak berdaya. Nah, adik-adik sekalian, menurut kalian, apa jadinya jika seseorang kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama? Betul sekali, akan sangat berbahaya ya, begitu juga dengan petapa Gotama. Sampai pada suatu hari, ketika petapa Gotama sedang berjalan, ia jatuh pingsan. Saat itu, ada seorang anak laki-laki pengembala kambing yang kebetulan lewat dan melihat petapa Gotama jatuh. Ia segera menolong dan memberi susu kambing kepada petapa Gotama. Ketika petapa Gotama mulai sadar, ia berpikir, apakah ini cara yang tepat untuk menjadi Buddha? Hati petapa Gotama menjadi tidak tenang karena usaha yang telah dilakukan selama ini masih belum berhasil membuat ia mencapai cita-citanya. Ia pun bermeditasi dan merenung apakah ada cara lain agar bisa menjadi Buddha. Petapa Gotama teringat waktu kecilnya saat sedang perayaan bajak di istana. Saat itu, Pangeran Siddhartha duduk bermeditasi di bawah pohon jambu air. Ia bermeditasi dengan perasaan yang sangat bahagia dan mempraktikkan Anapana Bhavana, atau meditasi yang memperhatikan keluar masuknya nafas. Petapa Gotama sadar bagaimana mungkin bisa menjadi Buddha jika badan ini lemah. Menyadari hal ini, petapa Gotama memutuskan untuk meninggalkan praktik dukkha racarya dan memulai menerima dana makanan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Nah, adik-adik sekalian, melihat petapa Gotama tidak berlatih lagi dengan cara yang sama, Pancawagya lainnya yang selama ini menemani petapa Gotama berlatih menjadi kecewa. Mereka berpikir bahwa petapa Gotama sudah mulai goyah pendiriannya dan kembali menikmati kemewahan. Akhirnya, Pancawagya ini meninggalkan petapa Gotama sendirian di hutan Uruvela dan pergi berlatih di Taman Rusa Isipatana. Begitu adik-adik sekalian ceritanya, kenapa Pancawagya tidak menyambut kedatangan Buddha saat pertama kali itu. Kita lanjut lagi ya ceritanya. Jadi, waktu Pancawagya melihat Sang Bagawa semakin dekat, mereka mulai memperhatikan bahwa petapa Gotama ini kelihatannya tidak seperti petapa Gotama yang dulu mereka layani di hutan Uruvela selama 6 tahun. Mereka melihat bahwa tubuhnya bercahaya dan cemerlang. Mereka juga merasakan aura yang tentram dan damai dari diri petapa Gotama. Yang awalnya berniat untuk tidak menghiraukan kedatangan Buddha, pada akhirnya sikap mereka berubah. Mereka segera berdiri menjambut dan melayani Buddha. Mereka menyiapkan tempat duduk untuk Buddha dan memberi hormat. Setelah itu, Sang Buddha berkata bahwa ia telah berhasil mencapai pencerahan sempurna dan menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan semua makhluk. Setelah Pancawagya yakin dengan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha pun memulai khotbahnya yang pertama, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, yang artinya khotbah pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah ini, Sang Buddha membabarkan kepada Pancawagya tentang jalan tengah. Janganlah kita terlalu memanjakan diri, tetapi juga janganlah kita terlalu menyiksa diri. Hidup haruslah seimbang. Kemudian Buddha juga membabarkan tentang 4 kebenaran mulia. Apa 4 kebenaran mulia itu? Kita akan bahas di episode mendatang. Pastikan adik-adik tidak ketinggalan ya. Adik-adik yang baik, setelah kita menyimak bersama Dharma hari ini, marilah kita melakukan perenungan sejenak. Pejamkan mata dan perhatikan setiap nafas yang kita hirup dan yang kita hembuskan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma.
Aku berlindung kepada Sangha. Semoga sinar kasih Buddha selalu menerangi jalan hidupku. Semoga keyakinanku terhadap Buddha dan Dharma setiap hari semakin bertambah kuat. Sarwa Satwa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Gimana adik-adik semua pembelajaran Dharma untuk episode kali ini? Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga keyakinan adik-adik semua kepada Buddha dan Dharma semakin kuat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman sedharma lainnya ya. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye semuanya. Namo Amitovo.